Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Adam Hussein, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Certified Trainer Psychosomatic Disorder Islamic Therapist. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lela Naisatul Faiza, Salatiga. Kali ini saya akan memberikan contoh beberapa kasus pada klien atau pasien yang mengalami gejala-gejala psychosomatic disorder. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ada, Bu. Bagaimana, Bu? Ya. Mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Fitri. Oh, Ibu Fitri. Ada keluhan apa, Ibu, akhir-akhir ini? Wah, gimana ya, Mbak, ya, keluhan saya itu kok. Saya rasanya kok sedih banget gitu ya. Gimana ya, saya harus mulai dari awal ya, Mbak, ya. Saya kok bingung ya, Mbak, ya. Kira-kira yang dirasain Ibu apa? Ya, sekarang sering cemas, sering sedih, sering ngelamun. Terus gimana ya, beban gitu di sini tuh, beban mental saya. Berarti Ibu sering melamun ya? Iya. Untuk tidurnya gimana, Bu? Siklus tidurnya apakah teratur atau sering tidur larut malam? Kalau dulu sering teratur, tapi akhir-akhir ini saya tidurnya sering telat, kadang nggak bisa bubuk, kadang siangnya bubuk, malamnya melek. Gitu. Gimana ya? Ibu sering merasa cemas yang berlebih ya? Iya, sering. Pernah merasa seperti ketakutan atau apa betul. gitu ya? Ada nggak, Bu, yang dirasain pada bagian tubuh tertentu seperti tiba-tiba kok merasa sakit pegel atau sakit apa gitu di Perut. bagian? Saya terutama di perut, ya. Bagian perut ya. Gitu, mual. Pernah bermimpi buruk? Pernah Ya. Pernah. Sering nggak, Bu, untuk mimpi buruknya? Akhir-akhir ini sering mimpi buruk, kalau dulu enggak. Pernah Ibu merasa sedang emosi tapi emosinya tidak terkendali? Iya, itu sering memang seperti itu. Itu akhir-akhir ini itu yang saya rasakan. Merasa lesu, lemas untuk melakukan aktivitas ibadah? Iya. Berarti untuk ibadah itu sulit untuk khusyuknya ya? Iya, kalau ibadah tetap terus tapi khusyuknya kayak nggak konsen gitu. Sering melamun juga? Iya. Merasa pusing tanpa sebab seperti itu? Iya. Ibu kira-kira sebelum merasa hal-hal tersebut terjadi, adakah masalah yang sedang Ibu alami akhir-akhir ini? Ada. Bolehlah, Bu, diceritakan. Barangkali saya bisa bantu. Iya, begini, Mbak, saya tuh kan punya teman ya, punya teman sahabat baik, sahabat yang sudah saya percaya. Saya juga suka curhat dia juga curhat saya. Tapi dibalik itu ternyata saya nggak nyangka sama sekali, ternyata dia itu buruk di belakang saya, malah menusuk di belakang saya. Padahal sudah saya tolong dalam hal keuangan, dalam hal bermasyarakat, dalam berteman, tapi kok baliknya kok saya dielek-elek terus, jadi dijelek-jelekan di belakang saya. Nah, itu yang membuat saya tuh, saya mau marah nggak bisa, tapi kalau nggak marah kok sini saya nyesek itu, Mbak, rasanya nggak nyesek. Jadi saya sering gimana ya solusinya ya biar saya itu bisa melupakan dan bisa gimana ya, kadang-kadang kalau keinget gitu, kalau pas saya lagi aktivitas sama teman-teman senang apa gitu saya lupa, tapi kalau udah nyampe rumah keinget lagi gitu loh, Mbak. Jadi itu yang membuat saya itu akhir-akhir ini sering ngelamun gitu, jadi aktivitas sering terganggu gitu, Mbak, ceritanya, Mbak. Jadi sebelum Ibu mengalami ini semua memang sebetulnya memang ada masalah dengan kerabat dekat sendiri. Iya, sahabat, kalau saudara ndak, sahabat itu sahabat baik, dia yang pernah keteleyek saya tolong dalam hal apapun saya tolong, tapi saya nggak nyangka sama sekali kok
ternyata dia menusuk dari belakang, mengadu domba saya. Jadi hingga teman-teman saya menanyakan ke saya apa benar, terus saya ceritakan, baru teman-teman saya percaya sama saya gitu Mbak ceritanya gitu. Mbak. Jadi saya dibikin masalah seperti itu terus. Gimana ya Mbak ya solusinya? Jadi ya? gini Bu, sebelum sebelum Ibu mengalami hal-hal demikian itu kan memang Ibu sebetulnya sudah punya masalah ya Iya, dengan betul. kerabat ya Bu ya. Iya. Nah kita kan sama-sama umat muslim. Iya. Saya sarankan kalau misal Ibu pas melalui masa-masa sulit seperti tiba-tiba merasa cemas, tiba-tiba merasa kok kurang enak, tiba-tiba badan pegel, saya sarankan tetap Ibu tetap beristighfar, tetap berzikir, usahakan untuk sholat 5 waktu tetap berjalan, jangan Mbak. sampai ketinggalan. Iya ya, Bu, Mbak, ya. insya Allah Mbak. Iya, saya yakin sampai detik ini Ibu mampu melalui ini semua itu kan berarti tandanya Ibu itu mampu, iya kan. Nah, untuk yang namanya pertemanan ya Bu ya, yang namanya mencari teman itu seperti kita nyari jodoh. Jadi ada yang namanya teman baik itu seperti apa, teman buruk itu seperti apa. Jadi sebelum Ibu menjadikan dia sebagai sahabat, saya sarankan dilihat dulu karakternya itu seperti apa gitu. Iya, Mbak. Saya sering sekali Bu dapat kasus dari orang-orang itu yang memang kebanyakan dari lingkungan pertemanan, lingkungan bertetangga, itu sering sekali saya mendapatkan seperti itu. Iya Mbak. Jadi saran saya kalau Ibu sebelum menjadikan dia sebagai teman, disaring-saring dulu Bu. Iya, ini karakternya dia seperti apa. Ini untuk pengalaman Mbak, untuk pengalaman saya untuk kedepannya biar lebih baik. Ibu pasti kan merasa kecewa. Dia banget. sudah dijadikan seperti sahabat, pasti Ibu ya. Tapi ternyata kok di belakang seperti itu, pasti Ibu merasa kecewa sekali. Iya, sangat kecewa. Ya baik, jadi sebelum saya sarankan setelah ini misal Ibu mau nyari teman lagi, saya sarankan memang harus dipilih-pilih Bu, karena memang kita tidak bisa mengontrol atas orang lain, kita cuma bisa mengontrol atas diri kita sendiri. Jadi untuk orang lain kita nggak bisa ngontrol, ini orang itu kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu sifatnya harus begini dan selalu begitu, itu memang nggak bisa. Jadi kita sebagai seseorang yang kita kan juga makhluk yang berperasa, jangan sampai memberikan peluang orang-orang itu untuk selalu menyakiti hati kita gitu ya Bu ya. Karena Ibu merasa dengan terjadi hal demikian kan Ibu dapat dampak negatifnya. Ibu merasa rugi di waktu, Ibu ngerasa rugi seperti materi pasti yang jelaskan. Hanya untuk orang seperti ini. Nah, kalau misal Ibu sudah tahu memiliki kawan seperti ini, sebetulnya dari awal itu sudah ada tanda-tandanya Bu. Seperti ini kok karakternya orangnya begini. Nah, kalau misal udah kelihatan kok orangnya seperti ini, saya sarankan lebih baik Ibu menjauh demi kesehatan mental Ibu, demi kesehatan raga Ibu. Gitu. Betul. Terima kasih Mbak sarannya Mbak. Enggit. Sama-sama Bu. Iya, sedikit lega Mbak. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga sudah datang ke sini. Berarti Ibu sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Sama-sama Mbak. Sama-sama ya Mbak. Sekarang nanti biar saya kedepannya lebih legowo, lebih bisa memilih teman ya Mbak ya. Iya, betul Bu. Yang sabar, yang tabah. Amin, Ibu ini Mbak. termasuk orang yang kuat karena sampai sejauh ini Ibu masih tetap bertahan seperti itu. Iya, amin Mbak. Terima kasih ya Mbak ya sudah memberi solusi buat saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya akan jauh lebih baik dan lebih positif thinking. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Mbak. Halo, Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam, baiklah. Ente gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Kabar keluarga gimana? Baik. Sehat juga, alhamdulillah.
Hmm, Nah, beberapa hari yang lalu lu sempat hubungin gue, lagi ada mm-mm, trouble nih. Boleh lah lu sharing-sharing. Alhamdulillah nih pas gue lagi longgar, lagi ada waktu. Boleh lu cerita lah sama gue apa sih yang sedang lu alamin saat ini. mm-mm. Ini lu lagi santai ya nih, bisa ya nih gue cerita sekarang. Hmm, Tapi mm-mm. ya ini gue nggak bisa on cam nih, sorry. Soalnya lagi beresin barang juga ini, lagi berantakan di sini. Gak apa-apa, santai-santai. Mm-mm. Boleh cerita aja. Ya, gue mau cerita mm, dampak yang gue rasain dari salah satu problem yang gue alami nih. Bahkan bisa dibilang kayak sampai sekarang aja tuh belum selesai gitu loh. Hmm. Yang bener-bener bikin gue nya tuh kayak gue baru kali ini ngerasain jadi orang seperti yang bener-bener depresi dan mental gue tuh rusak. Itu yang gue rasain banget sekarang. Selain itu, ada nggak gejala-gejala lain yang lu rasain, Bul? Ya, gue selalu nggak bisa tidur tiap malam. Gue udah sampai gue tuh gini loh mikirnya. Gue lupa cara tidur malam. Pasti gue tidur tuh Jadi sering ke pagi. begadang nih. Mm-mm. Terus apa lagi? Gelisah. Tiap malam tuh pasti gelisah, ngerasain sakit hati. Terus kayak isi kepala tuh berisik banget gitu loh. Banyak beban pikiran. Hmm. Kayak kadang tuh gue tuh nggak suka loh di titik ini. Gue tuh pengen gerak gitu loh. Kayak mana gitu loh. Tapi di posisi gue yang sekarang lagi terhimpit banget gitu loh. Karena emang problem ini tuh udah nyampe ke rumah gitu loh. Jadi sampai orang tua tahu ya? Yes, ya. Dan lu tahu sendiri gue dari dulu emang kalau misalkan gue punya problem di luar itu gue nggak pernah mau bawa ke rumah, apalagi sampai kedengeran orang tua dan harus orang tua tuh harus kepikiran gitu loh dengan problem gue gitu. Hmm. Jadi ini Mul, dari awal lu sharing sampai detik ini tuh kan berarti lu kan lagi ada masalah sama temen lu ya. Mm-mm. Temen yang udah lu tolong, tapi ternyata diam-diam nikam dari belakang gitu kan. Ya, Nikam lu nya dari belakang. yes, Gue tahu lu pasti ngerasa kecewa, lu pasti ngerasa jengkel sama itu orang gitu kan. ya, Nah, jengkel banget. salah satunya berdampak ke apa namanya? eh, ini psikis kamunya. Kamu jadi terganggu, terus kepikiran. Berarti ini kan modal kamu hilang semua kan? Ya, raib semuanya udah. Gue saranin untuk kedepannya nih, kalau misal lo punya teman baru, punya kawan baru sebelum lo jadiin sahabat, yang namanya sahabat itu kan berarti kan yang udah deket, apa namanya, kayak saudara gitu kan. Gue saranin sebelum lo mudah sharing sama dia, mudah percaya sama dia, apalagi sampai ngejadiin dianya apa ya, sahabat lo kayak begitu, Ya, lo pinter-pinter ngesaring. Dari awal dilihat dulu tuh karakternya orangnya gimana gitu. ya. Mungkin dari awal lo udah tahu, udah paham seperti apa. Tapi karena gue paham lo orangnya kayak gimana, karena nggak enakan, mudah menolak, lo tuh people pleaser mul, nggak apa ya, sulit untuk menolak kemauan orang. Jadi gue saranin juga lo belajar, jangan mudah apa ya, terbawa arus, jangan mau terus ngabulin permintaan orang-orang sekitar lo. Karena apa sih, kita hidup saling berdampingan itu ya kita harus saling gitu loh, saling ngebantu, saling nge-support kayak gitu Mbak. Kalau kayak begini kan yang ada lu nya malah yang rugi ya kan, rugi di waktu, semuanya rugi pikiran ya kan, rusak semuanya udah ya. Iya makanya Dan jadi kita nih sesama ini. muslim ya kan, gue saranin lu tetap harus ibadah 5 waktu itu wajib. Yang kedua, kalau misal lu mulai ngerasa depresi lagi, lu mulai pikiran tiba-tiba kok pengen nyakitin diri lu lagi, gue harap lu tetap berpegang pada yang namanya tetaplah bersikir gitu Mbak. Ya misal lu pengen melakukan sesuatu itu astagfirullahaladzim, oh ya kenapa gue sampai begini, lu tidak berhak disakitin oleh siapapun. Jadi yang bisa ngontrol diri lu tuh ya cuman lu sendiri.
Lu mau mempersilahkan masalah itu masuk dalam hidup lu atau enggak, itu semua tergantung kamunya gitu, Bul. Gue Ya, yakin lu tuh orang hebat. Sampai sejauh ini lu mampu sampai di titik ini lu mampu berdiri, berarti lu kan hebat gitu, Bul. ya, cuman sekarang tuh kayak dampak yang paling bisa dibilang paling apa ya? Yang gue rasain tuh, gue kayak beradaptasi sama orang lagi sekarang gue udah nggak bisa. Dan gue punya pikiran tuh ya udah, kalau misalkan gue harus mengenal orang baru Jadi lagi, kayak sulit menerima orang nah baru gitu ya. iya susah. Ah, nggak apa-apa. Ya gimana ya? Ya memang itu gimana ya? Itu kayak tanpa kamu sadari kayak sistem pertahanan diri kamunya sendiri karena kamu sudah mengalami hal-hal tersebut gitu. Gue Nggak udah apa-apa, trauma Bu. gitu loh, Mungkin ngerasa memang kayak trauma gitu kan. ini cara kamu kayak membatasi diri. Nggak Yes. apa-apa gitu. Nah, untuk kedepannya mau nyari temen tuh ya disaring-saring. Jangan sampai ketipu lagi. Apalagi sampai ketipu urusan modal usaha itu kan berarti kan aduh ya sayang banget. No, udah nggak ada semuanya sudah. Udah gue kapok dan gue udah ngerasa capek banget sekarang. Gue sekarang lagi mikirin buat kedepannya doang sih, orang tua. Udah Iya gitu aja. bener, lu fokus sama diri lu nya sendiri. Lu tuh patut mendapatkan yang terbaik. Hidup cuman sekali, udahlah stop lu jadi people pleaser. Lu nggak punya bukan kewajiban lu untuk ngebahagiain semua orang yang ada di sekitar lu. Karena prioritas utama itu adalah lu sendiri. Gitu, Hmm. Mbul. Thank you loh. Wah, enak banget sih kalau ngobrol Iya, sama lo. sama-sama. Beneran, gue kalau ngobrol sama lo tuh Makasih. ngerasa plong banget gitu loh. Entah kenapa ya, ada apa ya, entah mungkin karena emang lo nya yang udah pernah tahu kehidupan gue mungkin ya, realnya kehidupan gue, makanya Ya, mungkin kadang jadi gue, gue lebih paham ya nah karakter lu nya gimana, kehidupan lu kesehariannya nah gimana itu gitu. Eh, Ngomong-ngomong, makasih banget lu udah mau curhat sama gue. Berarti kan sama aja lu udah ngasih kepercayaan kan sama gue gitu, Bul. Makasih Mm-mm. banget. Aduh, gue nih yang makasih sebenarnya karena emang gue tuh udah dibilang nggak ada siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa lagi, dan kayak orang tua gue pun bisa dibilang udah bukan udah nggak bisa jadi super system, emang nggak pernah jadi super system sih. Gue udah Ya, mungkin nggak ada karena itu semua lu gitu. nya nggak mau ngebebanin orang tua juga kan. Yes, emang. Nggak apa-apa. Ya mungkin kalau lu merasa itu yang terbaik, ya namanya juga seorang anak kepada orang tua kan. Mm-mm. Gue sendiri pun juga gitu, kalau ada apa-apa ya jangan sampai lah orang tua tahu, kasihan gitu kan. Mm-mm. Gimana, udah lega apa belum? Ya udah enakan sih. Nah nanti nih gue kan kadang kayak sering banget kayak tiba-tiba ngerasa ngedown sendiri nih, ngerasa resah sendiri Heeh. malam-malam. Pasti gue bakalan nyariin lu nya deh. Kalau misalkan lu nya ada Oke, waktu longgar siap. lagi, temenin Lu gue lagi, oke? lu hubungin gue aja kalau misal tiba-tiba kok lu merasa apalah, di mana titik merasa seperti putus asa. Ya gue paham karena Ya. situasi lu pertama udah dikecewain sama sahabat, kedua lu kehilangan beberapa harta lu kan sama aja. Mm-mm. Ya pasti stres lah. Tapi nggak apa-apa, Bul, jangan berlarut-larut ya, Bul ya. Karena lu berhak bahagia gitu. Mm-mm. Ya udah, makasih banget nih ya. Nih gue mau Sama-sama, itu lagi Bul. apa, mau lanjut lagi, dan lu juga kali ada kesibukan lain. Gue makasih banyak nih ya. Ya, Gue bentar lagi mau ada pasien lagi. mau Makasih udah ngasih kepercayaan sama gue loh. Mm-mm. Amanat lo ya itu ya. Amanat gue itu ya. Iya dong, jelas dong. Oke, thank you ya. Ya udah gue pamit ya. Iya, Bul. Makasih Mm-mm. juga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.